Pemirsa, dua kelompok pemuda di Kota Makassar saling serang dengan menggunakan anak panah dan petasan. Aparat kepolisian langsung membubarkan tawuran dengan melepaskan tembakan ke udara dan tembakan gas air mata. Tawuran antar kelompok warga pecah di Jalan Tinumbu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran yang terjadi di gang sempit padat permukiman penduduk ini melibatkan dua kubu yang saling serang dengan batu, panah, dan petasan. Tim Patmor Polda Sulawesi Selatan pun langsung bergerak dan melepas tembakan peringatan ke udara, serta tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Polisi pun mengejar para pelaku menggunakan sepeda motor. Setelah kami turun ke lapangan, terjadi berkelompok, kami bubarkan. Yang warga Tinumbu kami halau masuk ke lorongnya, dan warga Kandia kami halau kembali ke Jalan Kandia. Kami blokade sehingga tidak terjadi lagi perang kelompok. Dari TKP, polisi berhasil mengamankan sejumlah anak panah yang digunakan saat tawuran. Sejumlah polisi pun disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Juanda Surabaya mulai dipenuhi pemudik. Tercatat lebih dari 27.000 penumpang datang dan berangkat melalui Bandara Juanda dalam 2 hari terakhir. Suasana terminal keberangkatan domestik di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur mulai terlihat padat. Sejak 2 hari terakhir, peningkatan penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Juanda melonjak hingga mencapai 27.000 penumpang per hari. Untuk memperlancar proses validasi dokumen kesehatan, pihak bandara menambah meja layanan validasi, baik validasi online melalui aplikasi Peduli Lindungi maupun validasi manual. Sementara untuk antisipasi lonjakan penumpang, pengelola bandara mengoptimalkan jadwal penerbangan yang ada karena untuk libur Natal dan Tahun Baru tidak ada penerbangan tambahan atau extra flight melalui Bandara Juanda. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terminal 3 bandara sudah dipadati penumpang sejak pagi tadi dengan tujuan sejumlah kota besar di Indonesia dan mancanegara. Pengelola bandara mencatat 90.000 penumpang terbang dan datang setiap harinya. Guna mengantisipasi penumpukan penumpang, pengelola bandara merekayasa kedatangan penumpang. Terminal 1 yang tengah direnovasi kini difungsikan kembali. Terminal 1A digunakan untuk kedatangan penumpang pesawat domestik, sementara Terminal 2F digunakan penumpang kedatangan internasional. Agar tidak tertinggal pesawat, penumpang diimbau tiba 3 jam lebih awal sebelum keberangkatan karena antrian validasi dokumen kesehatan dan check-in tiket membutuhkan waktu yang cukup lama. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kalideres, Jakarta Barat belum tercatat ada kenaikan jumlah penumpang. Di ruang tunggu penumpang dan pembelian tiket sudah mulai ramai calon penumpang. Di hari ini, pemirsa, ada peningkatan penumpang untuk tujuan Padang dan Jawa Tengah. Selama masa libur Nataru, pengetatan protokol kesehatan dilakukan dengan membuat 3 posko pemeriksaan, yakni di pintu masuk, ruang tunggu, dan pintu keluar. Selain itu, Terminal Kalideres juga menyiapkan posko kesehatan bagi penumpang dan juga sopir. Jelang hari Natal dan Tahun Baru 2022 terjadi peningkatan trafik penumpang bus antar kota antar provinsi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Selamat siang, Kevin. Prediksi puncak dari arus untuk libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Dapat kami informasikan memang untuk situasi pada siang hari ini cukup berbeda bila kami tiba pada saat pagi hari tadi.
yang mana pada saat tadi pagi masih terpantau kondusif, namun pada siang hari ini semakin siang ini masih terpantau atau adanya peningkatan dari jumlah penumpang. Hanya terkait pertanyaan Anda, kapan prediksinya? Memang tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah petugas di sini, memang mengatakan bahwa ini nantinya akan terjadi tepatnya tanggal 17 kemarin hingga nanti pada tanggal 4 Januari. Namun untuk lebih pastinya, Wilson pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala dari Terminal Kalideres Jakarta Barat, Revi Zulkarnain. Kita akan tanyakan langsung kira-kira seperti apa untuk kondisi terkini di Terminal Kalideres menjelang Natal dan Tahun Baru. Selamat siang Pak Revi, Pak bisa dijelaskan terkait bagaimana kondisi dan apakah ada peningkatan Pak dari penumpang menjelang libur Natal Tahun Baru Pak? Ya baik, selamat siang. Jadi di Terminal Kalideres sejak tanggal 17 Desember 2021 memang sudah ada terlihat peningkatan untuk penumpang, terutama untuk tujuan Padang ya. Padang kemudian Palembang itu memang pada peningkatan sekitar 50% daripada hari biasa. Jadi untuk masa pandemi ini memang penumpang memang sangat menurun drastis jumlahnya dibandingkan dengan hari-hari sebelum masa pandemi ya. Yang biasa 100 orang per hari, terhitung kemarin sudah rata-rata 150 orang per hari untuk penumpangnya begitu. Pak, kemudian untuk persiapan dari kelayakan bus sendiri, bagaimana Pak pihak dari Terminal Kalideres menyikapi hal ini? Ya baik, jadi di Terminal Kalideres itu setiap kendaraan bis yang akan berangkat itu kita periksa kelaikan jalannya. Kita bekerja sama dengan pengujian kendaraan bermotor Kedaung Angke di Sub DKI Jakarta dan BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek itu mengecek kelaikan jalan bis yang akan diberangkatkan, diperiksa sistem yang ada pada kendaraan seperti sistem rem, sistem kemudi, sistem roda, sistem lampu, sehingga bisa dipastikan bis yang diberangkatkan itu dalam kondisi layak jalan sehingga masyarakat penumpang yang diangkut itu bisa selamat sampai tempat tujuan. Gitu. Pak Revi, kan saat ini juga adanya varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Bagaimana pihak dari Terminal Kalideres untuk melakukan pengetatan Pak, terutama dalam protokol kesehatan di terminal ini? Ya baik, jadi kita di terminal ini ada 3 posko pemeriksaan. Pertama adalah posko di pintu masuk terminal, kemudian di depan loket dan keluar terminal. Di sana adalah pemeriksaan pertama persyaratan penumpang. Jadi penumpang itu pertama wajib mempunyai surat keterangan vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi yang di barcode nanti oleh petugas kita yang ada di lokasi, kemudian ditambah dengan surat keterangan rapid test antigen dengan hasil yang negatif. Maka kemudian juga kita di terminal, kita sudah bekerja sama dengan PT Jasara Harja, itu mengadakan pemeriksaan rapid test gratis kepada penumpang. Dan juga kita dibantu oleh klinik kimia farma, klinik berbayar yang standby di Terminal Bus Kalideres, begitu. Apakah anak-anak Pak yang berusia 6 sampai 17 tahun ke bawah ini apakah sudah bisa diperbolehkan menggunakan jasa ini Pak? Ya bisa, itu menggunakan pemeriksaan rapid test antigen ya, yang kita siapkan di 2 lokasi di terminal. Pertama untuk yang gratis itu dari PT Jasara Harja, kemudian yang berbayar dari Kimia Farma. Itu kita sudah siapkan tempat lokasinya, silakan dipergunakan begitu. Mungkin ada himbauan Pak atau harapannya ke depan seperti apa, terutama bagi mungkin para penumpang yang nanti akan menggunakan jasa transportasi dari Terminal Kalideres ini? Ya, jadi saya harapkan pertama kepada para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan di Terminal Bus Kalideres, pertama pastikan dulu bahwa dia dalam kondisi sehat. Kemudian juga menyiapkan persyaratan yang sudah ditentukan ya. Pertama dia harus menyiapkan surat keterangan vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi, kemudian surat keterangan rapid test antigen yang hasil negatif. Atau bisa juga nanti dia menggunakan jasa pemeriksaan yang ada di terminal, karena kita udah posko layanan itu ya, ada dari pemeriksaan antigen gratis dari Jasa Raja dan klinik berbayar di Terminal Kalideres. Terus juga saya harapkan juga kalau tidak dalam kebutuhan mendesak, sebaiknya ditunda dulu ya sampai nanti setelah liburan Natal Tahun Baru selesai begitu. Baik, terima kasih Pak Revi atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya Wilson, memang untuk pengetatan ini masih terus dilakukan dari pihak Terminal Kalideres yang mana tadi disampaikan setidaknya ada 3 posko yang disediakan untuk adanya pengetatan di masa libur Nataru ini. Dan juga sebagai informasi tambahan bahwa tadi kami juga sempat bertanya ke sejumlah penumpang yang ada di sini, mereka mengatakan bahwa selain ke daerah Padang dan juga Jawa Tengah, juga terdapat daerah lain yang juga menjadi dominasi, yakni di daerah Bengkulu, Jambi dan juga Palembang. Dan sampai dengan saat ini kami mantau untuk peningkatan ini masih terus berlangsung hingga siang ini,
Dan juga tadi kami sempat bertanya bahwa menjelang sore hari juga akan masih terus berlangsung. Jadi pihak dari Terminal Kalideres dan juga bergabung bersama stakeholder lain terus bekerja sama untuk bisa melakukan penjagaan dan juga pemeriksaan lebih lanjut terkait libur Natal dan Tahun Baru ini. Wilson. Kevin Pakan melaporkan dari Terminal Kalideres Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, Polda Metro Jaya melakukan apel gelar pasukan operasi lilin 2021 yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polri dengan dukungan TNI dan pemerintah daerah akan melaksanakan operasi lilin mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Lebih dari 170.000 personil keamanan gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait dikerahkan dalam operasi lilin 2021. Operasi lilin 2021 kali ini akan beroperasi di 5 titik, yakni gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan juga restoran. Di Jakarta pada tahun baru akan diberlakukan kawasan Crowd Free Night di 10 titik, yaitu di Sudirman, Tamrin, Kemang, Asia Afrika, Kota Tua, BKT, Kemayoran, Kelapa Gading, dan Monas dari tanggal 31 Desember pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2022 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini beberapa tantangan yang diantisipasi relatif terkendali. Satu adalah mengenai pandemi COVID. Alhamdulillah sejauh ini kondisi terkendali, tetapi kita harus waspada karena beberapa hari belakangan kita menyaksikan ada beberapa kenaikan kasus. Jadi kita harus antisipatif walaupun masih di dalam kondisi terkendali. Kedisiplinan adalah kuncinya. Rekan-rekan, saya hanya memberikan beberapa catatan saja. Keberhasilan operasi, keberhasilan pelaksanaan tugas Polri di lapangan sangat juga ditentukan oleh peran aktif masyarakat. Tadi Pak Gubernur sudah stressing di situ. Pelaksanaan praktek nanti kami di lapangan adalah membantu para peserta lalu lintas. Akan dilaksanakan Crowd Free Night atau penutupan kawasan di 10 kawasan. Ya, penutupan di 10 kawasan, yaitu yang pertama kawasan Sudirman Tamrin, kemudian Kemang, yang ketiga kawasan Bulungan Barito, yang keempat kawasan Senopati Gunawarman SCBD, yang kelima Asia Afrika, 6 Kota Tua, 7 Banjir Kanal Timur, 8 Kemayoran, 9 Kelapa Gading, kemudian 10. Jelang Natal dan Tahun Baru, uji coba aturan ganjil genap menuju Puncak Bogor masih diberlakukan hari ini. Lalu lintas menuju ke Puncak mulai macet. Lalu lintas hari ini menuju Puncak terpantau padat, didominasi kendaraan roda 4 dari arah Jakarta yang berasal dari pintu tol Ciawi. Sementara pemeriksaan ganjil genap dilakukan secara situasional tanpa sanksi. Rencananya ganjil genap akan efektif diterapkan dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Terdapat 10 titik pemeriksaan dengan penyiagaan 280 personil. Petugas juga akan berfokus kepada titik pemeriksaan dengan intensitas kendaraan tinggi, antara lain Simpang Gadok, pintu tol Ciawi, dan juga Sentul Utara. Jelang Natal Tahun Baru, sejak pagi tadi lalu lintas Simpang Gadok terpantau padat merayap. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Camar Haenda di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Camar. Apakah kondisi lalu lintas saat ini sudah mulai longgar dan apa skenario polisi jika arus kendaraan di sana padat kembali? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan memang hari ini adalah hari ketiga penerapan uji coba regulasi ganjil genap
di kawasan Puncak Bogor, di mana salah satu titiknya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Simpang Gadok. Adapun untuk rekayasa lalu lintas hingga dengan saat ini masih belum diberlakukan, dikarenakan memang saat ini pihak dari kepolisian masih memberlakukan secara situasional untuk pemeriksaan. Untuk saat ini, Wilson dan juga pemirsa, tepat di belakang saya sedang diberlakukan dua flow, artinya untuk lajur sebelah kiri ini adalah untuk lajur kendaraan dengan plat nomor ganjil dan diperbolehkan untuk melintas, sedangkan untuk lajur sebelah kanan ini digunakan untuk mereka yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini dengan plat nomor genap dan diarahkan untuk putar balik menuju ke arah tol Ciawi. Dan dapat kami sampaikan memang saat ini berdasarkan pemantauan kami terdapat ratusan kendaraan yang sudah melintas dan juga menuju ke Puncak Bogor sejak pukul 7 pagi tadi. Terdapat beberapa kendaraan, puluhan kendaraan ini diputar balikan dikarenakan tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Adapun pihak dari kepolisian saat ini masih bersiaga dikarenakan diagendakan Kapolri akan datang pada siang hari ini untuk meninjau kesiapan terkait dengan pengendalian mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru di kawasan Puncak Bogor. Terdapat 10 titik, Wilson dan juga pemirsa, dan salah satu titik yang paling ramai tadi juga sudah disebutkan seperti di Simpang Gadok, kemudian juga di pintu tol Ciawi dan juga Sentul Utara. 280 personil juga nanti akan disiagakan selama 24 jam, efektifnya pada tanggal esok hari 24 Desember 2021 hingga dengan 2 Januari 2022. Untuk tempat wisata, Wilson dan juga pemirsa, saat ini mengikuti aturan dari pemerintah Kabupaten Bogor, yakni maksimal hanya 75% dari satu tempat wisata, kemudian juga diwajibkan untuk menunjukkan surat telah divaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Bagi Anda yang akan berlibur dan menginap, ini diwajibkan untuk menunjukkan tes PCR negatif minimal 3 kali 24 jam, sedangkan untuk antigen ini adalah 1 kali 24 jam. Informasi terakhir yang dapat kami sampaikan sejauh ini adalah nantinya pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 4 sore hingga dengan 1 Januari 2022 atau saat puncak malam tahun baru, seluruh akses menuju ke kawasan puncak akan ditutup oleh Jasa Marga dan juga pihak kepolisian. Demikian Wilson, kembali ke Anda di studio. Cambar Haenda melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali.